kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga teman-teman kelas 5 bisa mengikuti acara Mabit di Ramadan tahun kali ini. Teman-teman hari ini masih semangat atau tidak ya? Masih. Cek semangatnya dulu ya. Cek semangatnya dulu. Bisa ya tepuk semangat ya? Bisa? Bisa. Suaranya tuh nggak ada ini. Bisa ya? Bisa. Tepuk semangat. Alhamdulillah. Puasa semua? Insya Allah. Senang tidak? Senang tidak? Bahagia? Ini belakang dewan guru semua. Kayaknya kok lemes-lemes sekali nih. Semangat ya? Larene sami mawon inggile kok kali bu guru. Bahagia, alhamdulillah. Teman-teman masuk ke ruangan ini tahu ya kita mau ngapain ya hari ini? Tahu? Ya, di ruangan ini teman-teman akan belajar dengan pemateri yang hebat dan luar biasa. Nanti ada Bunyai Khadijah Hafid, beliau yang di depan sebelah Ustaz. Nanti yang kedua ada dari Ibu Dr. Rulistina Prabawani dari Dr. Puskesmas Kaligondang Purbalingga. Di sebelahnya Bu Mei, itu bundanya Wilu. Ya, tahu ya? Iya. Nanti di sini kita bersama-sama mau belajar tentang apa ya teman-teman? Sudah tahu? Tentang menumbuhkan jiwa yang sehat dan religius menuju masa pubertas. Jadi nanti teman-teman semua diharapkan mendengarkan, mengikuti materinya. Nanti kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya. Ya, Harus ada yang tanya. harus ada yang tanya. Begitu? Ya. Langsung saja. Sampai untuk jam berapa ini? Saya kegiatan pada jam siang 12:04. dibuka dengan Jamnya mati ya? Kalau kita bilang SDNU Master Sokareja, kalian jawabnya? Tapi yang semangat ya, jangan kayak tadi ya. SDNU Master Sokareja. Untuk pemateri yang pertama, dipersilakan Ibu Nyai Khadijah Hafid, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail innallaha la yastahyi minal haqq. Assalatu wassalamu ala nabiyyin uhiya biqaulihi ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yaqhur fa idza taqahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Amma ba'd. Yang saya hormati kepada segenap Dewan Guru SD Master, kepada segenap anak-anakku kelas 5 yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat.
Untuk anak-anak kelas 5, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bisakah kalian mengikuti saya? Ketika saya tanyakan, kaif halukun? Jawab, alhamdulillah. Kaif halukun? Alhamdulillah. Terima kasih. Sholawat dan salam kita haturkan ke pangkuan beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjadi suri tauladan kita, dan kita harapkan syafaatnya besok di hari kelak. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, marilah kita untuk awal sebagai dasar kita belajar ilmu fikih. Yang pertama adalah kita itu harus mengetahui tentang toharoh. Dalam hal ini kami diberi amanah untuk menjelaskan tentang pasca puber, atau bisa dikatakan zaman sekarang ini sudah banyak anak-anak usia dini yang sudah mengalami menstruasi. Betul? Yang mana itu menjadi tantangan bagi kita, harusnya sedia payung sebelum hujan. Sebelum kita mengalami masa menstruasi, sebelum kita mengalami haid, terlebih dahulu harus tahu sedetail mungkin apa itu yang dikatakan haid. Di sini akan dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Alamatul bulughi thalathun. Tanda-tanda balik atau tanda-tanda dewasa ada 3. 1. Tamamu khamsa asyarat, yaitu genap umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Jikalau sudah umur 15 tahun ini, bagi laki-laki maupun perempuan, maka dikatakan balik. Perlu diketahui bahwasanya umur 15 tahun ini adalah 15 tahun Hijriah, bukan 15 tahun Masehi. Nah, kalau 15 tahun Masehi, 15 tahun Hijriahnya berapa? Kurang lebih, banyak yang beranggapan dalam masalah 15 tahun ini biasanya itu pakainya Masehi ataupun nasional. Padahal dalam ilmu fikih yang dikatakan 15 tahun itu adalah pakainya 15 tahun Hijriah. Berapakah itu? Kurang lebih 14 tahun, lebih 8 bulan, lebih 21 hari. Ulangi lagi. 15 tahun di sini adalah 15 tahun Hijriah, yang dimaksud adalah 14 tahun, lebih 6 bulan, lebih 15 hari. Bisa dijadikan rumus 14, 16, 15 hari. Umur 14 tahun, lebih 6 bulan, lebih 15 hari, ini dikatakan balik. Nah, usia yang seperti ini terjadi bagi laki-laki maupun perempuan. Bahasanya bagaimana? Semisal kaum putri, ya, seperti anak-anak ini, sudah mencapai 14 tahun, lebih 6 bulan, lebih 15 hari, belum haid, belum mengalami mens, maka itu tetap dikatakan balik. Sebab ada kaum perempuan yang haidnya itu usia kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, bahkan ada yang 20 tahun baru mengalami menstruasi. Itu bukan jadi batasan. Yang jadi batasan itu adalah umur 14 tahun, lebih 6 bulan, lebih 15 hari. Paham? Nah, yang berikutnya itu adalah ihtilam. Ihtilam itu apa? Wal ihtilamu fi dzakari wal unsa. Litis ansini nasanatan. Yang kedua itu ihtilam. Ihtilam itu apa? Ihtilam itu adalah mimpi basah. Terjadi bagi siapa? Bagi kaum perempuan dan laki-laki. Jadi tidak hanya laki-laki itu, tapi kaum perempuan bisa ihtilam. Cuman ghalibnya, umumnya itu dialami oleh kaum laki-laki. Jadi
Kalau semisal umur 14 tahun, 6 bulan, 15 hari itu adalah batas minimalnya. Nah, semisal belum mencapai umur itu kok ihtilam. Nah, di sini dijelaskan litis sini sebab umur 9 tahun. Umur 9 tahun kok ihtilam mimpi basah, maka di situ langsung balik. Nah, 9 tahunnya pun dikatakan 9 tahun Hijriah. Bukan 9 tahun Masehi. Berapa itu? 9 tahun Hijriah itu adalah usia 8 tahun lebih 8 bulan lebih 21 hari. Lebih muda lagi. Jadi usia 8 tahun lebih 8 bulan lebih 21 hari. Ini usia perempuan jikalau ihtilam mimpi basah maka dikatakan balik. Usia 10 tahun balik. 8 tahun lebih 21 hari balik. Mimpi basah itu bagaimana? Contoh. Jadi yang dimaksud mimpi basah itu adalah semisal tidur. Di dalam tidur mimpi. Di dalam tidur mimpi. Mimpinya apa? Mimpinya hubungan dengan seseorang. Tapi di situ Allah merahasiakan dengan siapakah dia. Paham? Setelah itu bangun tidur basah. Nun sewu, celananya basah. Atau sarungnya basah. Dicek. Bukan air kencing. Dicek. Bukan apa-apa. Apa ya ini? Nah. Bagi orang tua harus titis kepada putra-putrinya yang nanti timbul pertanyaan kepada orang tua, Mama, kok basah ya, Ma? Nah, harus jenius. Dipancing sedikit-sedikit, ditanyain sedikit-sedikit tentang itu. Bagaimana? Loh, tadi mimpi apa, Nak? Nah, sarumah lah. Biasanya cukup dengan kata itu. Sarumah lah. Oh ya udah, kalau seperti itu berarti sini nak, kamu harus mandi besar, harus mandi wajib. Itu termasuk tanda dari balik. Itu mimpi basah. Seketika itu anak digandeng ke kamar mandi, disuruh untuk mandi besar. Mulai sekarang kamu sudah balik. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Jangan tinggalkan puasa bulan Ramadan 30 hari. Segala sesuatunya sudah dihitung oleh Allah. Sudah kamu hitung. Sudah ditanggung jawab kamu itu sendiri. Nah, seketika itu. Biasanya, kalau usia yang 9 tahun, 10 sampai sebelum 15 tahun itu, anak belum tahu apa-apa, Bu. Jadi orang tua harus menuntun ke kamar mandi, disuruh mandi besar. Belum bisa niat kadangan. Nah, kalau belum bisa niat, bagaimana? Bagi ibu itu harus mencatat. Jangan dibaca di dalam kamar mandi dengan lafaz basmalah. Sebab apa? Niat mandi besar itu harus di dalam hati, bukan terucapkan. Nanti ada saya jelaskan. Paham ya? Berarti tanda balik yang pertama adalah sempurna umur 15 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, ihtilam, mimpi basah bagi laki-laki dan perempuan. Yang ketiga adalah haid. Haid itu khusus bagi kaum perempuan. Wal haidu fil untha litis sinina. Haid bagi kaum perempuan di usia 9 tahun. 9 tahunnya tadi berapa hijriahnya? 8 lebih 21 hari. 8 21 hari, jikalau keluar darah, maka perempuan tersebut dikatakan balik. Ini termasuk tanda-tanda dari balik. Nah, untuk yang ketiga, ya, perempuan yang mengeluarkan darah haid, itu nanti di situ ada waktu yang harus dijadikan target. Artinya bagaimana? Kalau perempuan mengeluarkan darah haid. Darah haid itu apa? Darah yang keluar dari dasar rahim seorang perempuan.
tidak sebab sakit, tidak sebab luka, dan tidak sebab cantuk. Cantuk itu apa? Cantuk itu mengeluarkan darah kotor dari gitok, bekam. Nah, jadi darah haid itu keluar tidak sebab ketiga itu. Loh, maksudnya bagaimana? Semisal keluar darah, habis dalam keadaan sakit, misal demam tinggi sampai keluar darah. Nah, ini bukan dikatakan haid. Bukan dikatakan haid. Yang kedua sebab luka, contoh penekan koyo rohaye, naik kelapa, tebluk, jatuh, metangkrok, ngertos metangkrok nggih. Nah, begini, terus akhirnya keluar darah. Itu haid bukan? Ataupun cantuk, setelah mengeluarkan darah kotor dari gitok, kok ternyata refleks keluar darah dari rahim. Nah, itu bagaimana? Haid kah? Bukan. Jadi ketiga-tiga ini bukan pemicu daripada haid. Haid itu keluar secara normal, tidak dengan tiga kategori itu. Nah, paham ya? Nah, nanti di bawah dijelaskan tentang haid paling sedikit-sedikitnya haid. Kenapa perempuan yang sudah balik sebab karena haid itu ada waktu yang harus menjadi patokannya. Di antaranya itu adalah harus mencapai 1 hari 1 malam. Jadi contoh usia kelas 4, umur 8, 21 hari berarti usia kelas berapa? 3, ya, kelas 3 SD. Masya Allah, masih kebingungan apa masih ibu. Nah, ini kalian harus tahu tentang haid. Nah, untuk haid itu adalah aqallul haidhi, paling sedikit-sedikitnya haid itu adalah 1 hari 1 malam atau 24 jam. Kalau perempuan keluar darah sampai 24 jam, maka darah tersebut dihukumi haid. Jika perempuan mengeluarkan darah sampai 24 jam atau 1 hari 1 malam, maka darah yang keluar dikatakan darah haid. Nah, usia yang tadi disebutkan, semisal usia 10 tahun, keluar darah sampai 24 jam, maka darah yang keluar itu dikatakan darah haid. Nah, kalau kurang dari 24 jam, semisal keluar sampai 20 jam, bahkan cuma 23 jam, maka darah tersebut dikatakan darah istihadhah. Istihadhah itu apa? Darah penyakit. Kalau sesekali bahkan berulang-ulang menimpa seperti ini, maka dirujuk ke dokter. Ada apakah gerangan dalam putri Anda ataupun anak-anak kita itu? Anak-anakku sekalian, dalam masalah haid ini kalian tuh harus teliti dan titis, sebab yang mengalami itu kalian sendiri. Bagi ibu itu harus memantau putrinya sampai berapakah pengetahuan dari anak tersebut tentang haid itu. Paling sedikit-sedikitnya haid itu 24 jam. Kalau memang keluar di usia 9 tahun kurang 16 hari ke bawah, ingat, 9 tahun kurang 16 hari ke bawah, berarti kurang berapa? Kurang 15, kurang 14, sampai kurang 1 hari, maka darah yang keluar itu dikatakan darah haid. Jadi ada definisinya, Bu. Tidak umur 9 tahun sudah 24 jam keluarnya dihukum haid, tidak. Sebab apa? Kan nggak mesti genep 9 tahun. Ya kan? Tidak mesti keluarnya itu 9 tahun genep. Makanya di situ diperinci. Kalau keluar darahnya itu usia 9 tahun kurang 16 hari ke bawah, 15, 14 sampai kurang 1 hari, maka darah yang keluar itu dihukumi haid. Nah, kalau keluar darah usia 9 tahun kurang 16 hari ke atas, berarti kurang berapa? 17, 18, 19 sampai kurang 30 hari.
Kamu umurnya berapa? 9 tahun, tapi kurang 20 hari. Keluar darah berapa? Keluar darah sudah 1 hari 1 malam. Berarti darah tersebut tidak dikatakan haid, tapi dikatakan istihadah. Paham apa enggak? Ulangi lagi nih. Umur 9 tahun kurang 16 hari ke bawah, maka darah yang keluar dihukumi haid. Usia 9 tahun kurang 16 hari ke atas, maka darah yang keluar dihukumi istihadah. Paham ya? Jadi kalau semisal anak-anak itu usia 10 tahun, misal keluar darah sampai 24 jam lebih, 1 hari 1 malam lebih, ya jelas itu dikatakan haid. Yang harus diperhatikan itu kalau 9 tahun kurang 16 hari ke bawah, maka darah yang keluar dikatakan haid. 16 hari ke atas berarti dia katakan istihadah. Anak-anakku sekalian, dalam masalah haid ini, kalau sudah mencapai 24 jam, maka dihukumi haid. Nah, paling sedikit-sedikitnya haid itu berarti 1 hari 1 malam atau 24 jam. Nah, sekarang paling banyak-banyaknya haid. Paling banyak-banyaknya haid itu adalah 15 hari, 15 malam. Suwe-suwene wong haid kuwi 15 hari 15 malam. Jikalau lebih dari 15 hari 15 malam, maka darah yang keluar itu dihukumi istihadah. Ulangi lagi. Paling sedikit-sedikitnya darah haid itu 24 jam atau 1 hari 1 malam. Paling banyak-banyaknya haid itu adalah 15 hari 15 malam. Jadi kalau semisal perempuan mengeluarkan darah 7 hari, maka darah tersebut dihukumi darah haid. Perempuan mengeluarkan darah sampai 14 hari, darah tersebut dikatakan darah haid. Perempuan mengeluarkan darah sampai 20 hari. Istihadahnya berapa? 5 hari. Sebab paling banyak-banyaknya haid itu adalah 15 hari 15 malam. Nah, jadi waktu istihadah tersebut harus tetap seperti halnya orang suci. Tetap melakukan sholat, puasa. Bedanya apa? Kalau orang istihadah, ketika kita itu berwudu, wudunya sama, cuma niatnya berbeda. Contoh semisal tadi keluar darah 20 hari. Berarti yang 15 hari dihukumi haid, yang 5 hari dihukumi istihadah. Lah, waktu istihadah ini ketika anak-anakku itu sedang wudu, cebok terlebih dahulu, dibasuh, disucikan. Setelah itu posisi jongkok, ambil kapas putih, disumpel, ditutup ke lubang farji. Setelah itu baru melakukan wudu. Ini wudunya orang yang istihadah. Niatnya bagaimana? Nawaitul wudu'a listibahati faradhis sholati. Saya niat berwudu supaya diperbolehkan mengerjakan sholat fardu. Wudunya biasa, cuma niatnya berbeda. Sebelum wudu dibersihkan dulu farjinya, kemaluannya dibersihkan dulu, posisi masih jongkok, disumpel. Paham nggih? Disumpel. Setelah disumpel baru melakukan wudu. Kalau semisal lupa, sudah berdiri belum disumpel, berarti duduk kembali. Kenapa? Darahnya kan masih keluar. Kalau darahnya keluar sebelum disumpel, maka tidak dimakfu. Harusnya disumpel terlebih dahulu. Masalah nanti setelah sholat, misal, guder. Ngerti guder enggak? Banyak banget darahnya. Sampai kapasnya tuh ngecembong.
Itu bagaimana? Dimakfu, tidak apa-apa, sebab tadi sudah ikhtiar, yakni disumpel terlebih dahulu. Cuman kalau semisal pakai kapas itu masih ngecembong, berarti jangan pakai kapas. Pakainya apa? Pembalut. Pakainya pembalut. 1 kali sholatan, 1 pembalut. Ini berlaku bagi siapa? Bagi orang yang daimul hadas. Daimul hadas itu apa? Tidak hanya orang yang istihadah. Daimul hadas itu adalah orang yang terus-menerus keluar hadasnya. Ini enggak laki-laki, enggak perempuan. Jadi orang yang daimul hadas itu wudunya, niatnya nawaitul wudu'a listibahati sholati fardhan lillahi ta'ala. Terus prakteknya caranya bagaimana? Kalau perempuan berarti disumpel, kalau laki-laki dibuntel. Sebab nggak bisa disumpel kalau laki-laki jatuh lagi. Ya kan? Nah, terus daimul hadas itu mencakup 1 orang yang istihadah. Yang kedua, orang yang beser pipis. Ngerti beser pipis? Baru cebok, ceret, keluar lagi. Baru keluar kamar mandi, keluar lagi. Baru gerak sedikit, keluar lagi. Nah, ini termasuk orang yang terus-menerus keluar hadasnya. Berarti harus disumpel. Yang ketiga, orang yang keputihan. Ini dominan kepada perempuan. Keputihan itu najis. Terus-menerus keluar cairannya. Biasanya bersifat gatal. Ini keputihan. Jadi disumpel pun keluar. Nun sewu, kadangan cairan keputihan itu bisa kayak mulur, nggak bisa dihentikan. Pakai kapas pun begini terus masih ada lagi. Itu keputihan, makanya tidak bisa dihentikan. Makanya ketika kita wudhu tuh harus disumpel terlebih dahulu. Keputihan itu najis. Jadi daimul hadas itu mencakup 1 orang yang istihadah, 2 orang yang beser pipis, 3 orang yang keputihan. Nah, kalau yang seperti ini berarti masuk dalam kategori daimul hadas, wudune kudu disumpel. Anak-anakku sekalian, kalau sudah mengetahui tentang paling sedikit-sedikitnya haid, paling banyak-banyaknya haid, yang berikutnya adalah paling sedikit-sedikitnya suci yang memisahkan antara haid pertama dengan haid yang kedua. Paling sedikitnya masa suci itu adalah 15 hari, 15 malam. Jadi semisal anak kita haid 5 hari, kemudian suci berapa? 15 hari 15 malam, persis. Terus keluar darah lagi, maka darah yang berikutnya ini dikatakan darah haid. Cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya itu adalah harus 24 jam 1 harinya. Jadi semisal keluar darah tanggal 1 Januari, jam 1 siang. Keluar darah jam 1 siang, tanggal 1 Januari jam 1 siang. Berarti genap 1 hari 1 malamnya tanggal 2 jam 1 siang. Terus 3, 4, 5 berarti genap 15 hari 15 malamnya adalah tanggal 16 jam 1 siang. Lah ini genap 15 hari 15 malam. Nah, jadi kalau semisal keluar darah 5 hari, suci 15 hari 15 malam, kemudian keluar darah lagi 5 hari, maka 5 hari kedua dihukumi haid. Ulangi lagi. Nah, suci paling sedikitnya suci itu adalah 15 hari 15 malam.
Ini coba, misal Mbak Lisa haid 5 hari, ya, terus suci 15 hari 15 malam, terus keluar darah lagi 5 hari, maka 5 hari yang kedua dihukumi haid apa istihadah? Haid apa istihadah? Haid. Sebab sucinya sudah mencapai 15 hari 15 malam. Paham ya? Nah, atau mungkin Mbak Lisa haid 15 hari 15 malam. Wih, banyak banget. Pas patokan paling banyak-banyaknya haid. 15 hari 15 malam. Kemudian suci 15 hari 15 malam. Keluar darah lagi 15 hari 15 malam. Darah yang kedua juga dihukumi haid. Sebab sucinya sudah mencapai 15 hari 15 malam. Paham apa enggak? Bisanya tahu bagaimana? Bisanya tahu itu anak-anakku kalau semisal haid itu dicatat. Jangan dicatat di kalender. Jadi punya agenda haid. Punya agenda haid. Semisal haid tanggal 1 Januari jam 1 siang. Tanggal 1 Januari jam 1 siang haid. Di situ dicatat hari apa, tanggal, tahun dicatat. Terus sampai tanggal berapa? Semisal 5 hari. Ditulis haid 5 hari. Sucinya berapa? Kalau sucinya sudah mencapai 15 hari 15 malam, maka darah yang berikutnya keluar lagi dihukumi darah haid. Nah, kalau misal sucinya nggak sampai 15 hari 15 malam bagaimana? Ada suci di dalam haid, ada istihadah di dalam haid, ada istihadah di dalam suci. Contoh, misal haid 5 hari, suci 5 hari, keluar darah lagi 5 hari. Berapa jumlahnya? Coba dilihat. Keluar darah 5 hari, suci 5, keluar darah lagi 5, berapa hari? Nah, 5 hari haid, 5 hari suci. 5 hari yang kedua dihukumi haid apa istihadah? Haid apa istihadah? Kenapa? Karena masih dalam ruang lingkup 15 hari 15 malam. Dan haidnya belum mencapai paling banyak-banyaknya haid. Sucinya belum mencapai paling sedikit-sedikitnya suci. Maka darah yang kedua 5 itu dihukumi haid. Berarti 15 hari tersebut semuanya dihukumi haid. Kalau di bulan puasa bagaimana? 5 hari haid, 5 hari suci, puasa 5 hari. Ternyata 5 hari lagi keluar darah lagi. Padahal dihukumi semuanya itu haid. Puasa yang 5 hari ini batal semua. Tidak dihukumi puasa. Berarti punya qadha 5. Paham ya? Jadi kalau semisal masih dalam ruang lingkup 15 hari 15 malam, maka semuanya dihukumi haid. Puasa yang terjadi di sela-sela itu gagal semua. Tidak dihukumi puasa. Dihukumi haid semua. Paham ya? Nah, sekarang mengetahui darah tersebut sudah berhenti atau belum. Jadi tidak boleh kita itu cuma mengecek di celana dalam sudah nggak ada darahnya, oke lah mandi. Tidak. Tapi apa? Ambil kapas putih, kita tempelkan ke lubang farji, ditempelkan ke lubang kemaluan, dilihat. Kalau kapas putihnya masih ada warna coklat, hitam, krem, pink, satu ler rambut bersih, putih, seperti kapas dicelupkan air, tapi ada satu ler rambut coklat, seret, kadang kan ngoten nggih, atau pink, seret, suci kah? Belum.
Belum. Jadi masih ngeflek belum. Ngeflek jelas masih belum. Yang biasanya itu putih tih, tapi ada satu helai rambut coklat, krem, hitam. Ini belum suci. Lah sucinya itu bagaimana? Sucinya itu kalau sudah seperti kapas dicelupkan air. Ya. Kapas dicelupkan air kan basah. Nah, tiap kali waktu sholat, ya anak-anakku sekalian ini, kalau sudah mendekati suci, tiap kali waktu sholat, bawa kapas ke kamar mandi. Dilihat, ditempelkan ke lubang farji, dicek. Krem, belum. Zuhur dilihat lagi, dilihat. Kok tambah coklat, belum. Maghrib dilihat, cek. Alhamdulillah, masuk puasa. Bersih. Seperti kapas dicelupkan air. Maka ini dikatakan suci. Itu cara kita mengetahui suci dari haid, nifas, dan wiladah itu sama seperti itu. Kalau nifas pun sama. Mengetahui sudah berhenti nifas bagaimana? Ya ambil kapas, kita tempelkan ke lubang farji. Kalau sudah seperti kapas dicelupkan air, maka dihukumi suci. Kalau sudah seperti itu, maka langsung mandi. Mandinya bagaimana? Mandi wajib menghilangkan hadas besar berupa haid. Coba niat mandi besarnya bagaimana? Ada yang tahu enggak? Niat mandi wajib menghilangkan hadas berupa haid. Coba naik yang kelas 5. Nawaitul Nawaitul ghusla diraf'il hadatsil akbari minal haidi fardhan lillahi ta'ala. Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar berupa haid wajib karena Allah. Ucapkan di dalam hati, jangan diucapkan di mulut. Jangan ketika kita mandi di dalam kamar mandi Bismillahirrahmanirrahim. Nek semisal ibunya lagi nuntun nggak apa-apa. Semisal usia kelas 4 SD sudah haid, maka yang menuntun mandi itu ibunya di luar, tapi yang mandi di dalam harus di dalam hati, jangan diucapkan. Jadi kalau sudah tahu tentang haid, sudah tahu sucinya bagaimana, ambil kapas yang seperti tadi, maka segeralah mandi. Kalau sudah suci, segeralah mandi, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Semisal suci jam 1 siang, langsung mandi jam 1 siang. Kalau ditunda sampai sore jam 4, berarti punya qada sholat duhur. Nantilah mandinya panas-panas misal. Akhirnya mandinya jam 4. Padahal cek and recheck pakai kapas, jam 1 sudah suci. Kok mandinya sore, jam 4 sore? Berarti punya qada duhur. Semisal tengah malam bagaimana? Dicek, waktu yang paling panjang itu kan waktu isya. Nah, semisal jam 1 malam atau jam 11 malam, dicek and recheck, suci. Haruskah langsung mandi? Mandi langsung boleh, tidak juga boleh. Kenapa? Yang penting mandinya masih dalam waktu isya. Masih dalam waktu isya. Kenapa? Semisal waktu isya terakhir jam 3, semisal jam 3 pagi, semisal. Waktu isya jam 3 pagi selesai. Jangan sampai jam 3 mandinya. Kalau sudah sampai jam 3 berarti kan masuk subuh. Ya kan? Nah, itu seperti itu. Jadi kalau semisal sudah dicek and recheck kok bersih, segeralah mandi, tunaikan sholat. Nah, yang terjadi sekarang tuh gini. Suci di tengah malam, waktunya sahur. Ya kan? Waktunya sahur. Itu bagaimana? Suci di tengah malam, waktu sahur. Dah panjenengan langsung sahur dulu baru suci. Kan sahur. Kenapa? Yang penting mandinya itu jangan masuk subuh. Jangan masuk subuh.
segeralah mandi, tapi jangan sampai masuk subuh. Yang diutamakan apa? Sahurnya dulu. Kalau udah sahur cepat mandi. Berarti boleh, yang penting apa pada waktu panjenengan itu subuh, jangan lebih dari subuh. Kenapa? Berarti waktu isinya sudah habis. Ya kalau subuh kan waktu subuh, padahal sucinya di waktu isya. Nah yang seperti ini yang akhirnya punya qada isya. Paham ya? Nah, jadi kalau memang sudah waktunya masuk waktu untuk melakukan bebersih ataupun suci, maka segeralah mandi, jangan sampai ditunda-tunda. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada diulang lagi. Membahas tentang haid. Aqallul haidi yaumun wa lailatun wa ghalibuhu sittun aw sab'un wa aktsaruhu 15 yauman bilayaliha. Haid paling sedikit-sedikitnya haid itu adalah 1 hari 1 malam atau 24 jam. Wa ghalibuhu umumnya haid 6 atau 7 hari. Wa aktsaruhu paling banyaknya adalah 15 hari, 15 malam. Yang berikutnya, suci yang memisahkan antara haid yang pertama dengan haid yang kedua harus ada 15 hari, 15 malam. Atau bisa dikatakan paling sedikit-sedikitnya suci yang memisahkan antara haid pertama dan haid yang kedua 15 hari, 15 malam. Paling banyaknya suci. Paling banyaknya suci itu tidak terbatas. Kenapa? Ada orang haid 6 bulan sekali. Ada orang yang haid 1 tahun sekali, pas bulan Ramadan kue haid. Selain bulan Ramadan gak haid. Makanya paling banyak-banyaknya suci, paling banyak-banyaknya suci itu tidak terbatas. Yang penting selagi tidak pernah berhubungan intim gak usah dicek ke puskesmas. Ya. Selagi tidak pernah berhubungan intim, jangan minta tes-tesan ataupun dicek ke rumah sakit. Sebab itu biasa, 1 tahun sekali haid, 2 tahun sekali haid, 6 bulan sekali haid itu biasa. Sebab penjelasannya itu adalah wa aktsaruhu la hadda. Itu paling banyak-banyaknya suci itu tidak terbatas. Paham ya? Nah, sekarang menjelaskan tentang nifas, sebab gandengannya haid itu mesti nifas. Paling sedikit-sedikitnya nifas itu apa? Darah yang keluar setelah melahirkan. Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Jadi setelah bayi keluar, ari-ari keluar, darah keluar. Darah ini dikatakan darah nifas. Paling sedikit-sedikitnya nifas 1 tetes atau sak kecerotan. Paling sedikit-sedikitnya nifas itu adalah 1 tetes. Wa ghalibuhu umumnya 40 hari. Umumnya wong nifas pi 40 dina. Tapi ojo kebablasan. Jadi pengadatan. Jadi pengadatannya bagaimana? Semisal sudah nifas 20 hari, cek and recheck suci. Terus apa? Wong urung 40 dina aja adus disit. Itu adalah anggapan yang salah. Jadi kalau nifasnya cuma 20 hari, dicek and recheck kok bersih, segeralah mandi. 40 hari itu adalah ghalibnya umumnya wong nifas 40 dina. Biasanya kuwi terjadi bagi mereka-mereka yang kurus, sing gering. Nek sing gendut biasanya sampai 60, 50, 60. Subur, nggih Bu Yuyun. Seperti itu.
Nah, wa aktaruhu paling banyak-banyaknya nifas itu 60 hari 60 malam. Nah, dalam bab nifas, ya, suci yang memisahkan antara nifas yang berikutnya, ya, suci yang memisahkan nifas dengan darah yang berikutnya itu tetap harus ada 15 hari 15 malam. Jadi semisal nifas cuma 20 hari, terus suci 15 hari 15 malam, keluar darah lagi, darah tersebut dikatakan darah haid, bukan darah nifas. Meskipun masih dalam ruang lingkup 60 hari 60 malam, tetap dikatakan darah haid, sebab sudah suci 15 hari 15 malam. Nah, untuk nifas mungkin belum begitu mudeng ya, kalau ibu-ibunya itu sudah mudeng. Jadi yang dimaksud, yang kita fokus itu adalah masa haid ataupun menstruasi yang dialami oleh usia dini sekarang, kalian harus tahu. Ya. Jadi kalau semisal kelas 4 atau kelas 3 SD, tadi paling yang dikatakan haid itu usia 9 tahun. 9 tahun nasional itu 9 tahun hijriahnya berapa? 8 tahun, 8 bulan, 21 hari. Usia kelas 3 atau kelas 4. Nah, contoh semisal si A kelas 4 SD, usianya 9 tahun persis, 8, 21 hari. Keluar darah 1 hari 1 malam. Darah tersebut dihukumi haid apa istihadah? Haid apa istihadah? Haid, sebab sudah ada 24 jam. Contoh lagi, semisal si A keluar darah 5 hari. Keluar darah 5 hari. Usia 9 tahun. Usia 9 tahun kurang 20 hari. Darah yang keluar dihukumi apa? Umur 9 tahun keluar darah 5 hari. Darah yang keluar dihukumi haid apa istihadah? Haid apa istihadah? 9 tahun keluar darah 5 hari. Darah yang keluar dihukumi haid apa istihadah? Dihukumi haid. Sekarang keluar darah 5 hari. Keluar darah 5 hari. 9 keluar darah 5 hari di usia 9 tahun kurang 20 hari. Ayo, kalau kurang 16 hari ke atas dihukumi istihadah, kurang 16 hari ke bawah dihukumi haid. Berarti 9 tahun kurang 20 hari keluar darah 5 hari. Darah apakah itu? Istihadah napa haid? Sembilan tahun kurang 20 hari. Keluar darah 5 hari. Darah yang keluar dihukumi istihadah, sebab keluarnya kurang 16 hari ke atas. 9 tahun kurang 2 hari dihukumi haid. Jadi kurang 16 hari ke atas, kurang 16 hari ke bawah, ini diperhatikan. Kalau jamnya itu biasanya sudah hafal. Pokoknya kalau misal sedino sewengi mesti haid, ya kan? Tapi dilihat usianya. Usianya bagaimana? Kalau usianya sudah lewat dari 9 tahun, gampang. Menghukumnya gampang. Semisal usia 10 tahun, kelas 5 SD, keluar darah 1 hari 1 malam, haid. Kelas 5 SD, keluar darah 10 hari, apa? Haid. Sebab ada perincian yang 16 hari kurang sekian.
Yang berikutnya adalah wa yahrumu bil haidhi asyratu asya. Yang diharamkan di waktu haid itu adalah satu, melakukan sholat. Kalau sedang haid atau menstruasi, maka hukumnya haram melakukan sholat. Ini sepintas itu gampang. Nah, yo mestilah lagi haid mesti ora sholat. Yang dipraktekkan biasanya ketika panjenengan atau siapapun yang sedang sholat pas di saf depan. Sholat di saf depan, barisan depan. Allahu Akbar. Terus kok ada sesuatu keluar dari kemaluan terasa hangat. Itu biasanya haid. Sifatnya darah haid ketika pertama kali keluar itu terasa hangat. Nah, kalau semisal pas sholat di barisan paling depan, sedang melakukan sholat kok terasa sesuatu keluar dan terasa hangat, maka segeralah seketika itu sholatnya dibatalkan. Tidak usah merasa malu. Lo isin lo ya, wis nengarep dewek jamaah nang mburi oke banget. Enggak lah, pura-pura sholat aja. Allahu Akbar sampai assalamualaikum. Enggak boleh. Sebab apa? Haid itu termasuk yang diharamkan di masa haid itu adalah sholat. Paham ya? Meskipun setelah sholat dicek ternyata bukan darah haid. Ternyata bukan darah. Tapi sesuatu keluar dari jalan depan maupun jalan belakang itu kan membatalkan wudhu. Ya Panda? Termasuk sesuatu yang membatalkan wudhu adalah keluar sesuatu dari jalan depan maupun jalan belakang. Pas itu dalam keadaan sholat di barisan depan. Nah, itu berupa darah haid ataupun bukan, seketika itu dibatalkan sholatnya. Terus kepriwe melayu maring buri, ora usah melayu. Tapi apa? Duduk. Misal di barisan depan duduk sampai selesai sholat. Kalau sudah selesai sholat, wiridan dan lain sebagainya, baru mundur. Dilihat haid apa bukan. Semisal bukan cuma cairan, ya tetap batal sholatnya. Kenapa? Sesuatu yang keluar dari jalan depan maupun jalan belakang itu membatalkan wudhu. Berupa sesuatu diantaranya adalah angin, kentut, ataupun sesuatu yang lain. Contoh sesuatu yang lain itu apa? Ya keluar cairan. Keluar cairan. Atau mungkin keluar benda. Kerikil. Kerikil. Itu juga termasuk membatalkan wudhu. Yang penting keluar sesuatu dari jalan depan maupun jalan belakang itu membatalkan wudhu. Perempuan itu punya cairan 3. Nih, yang biasa dialami oleh kita semua, enggak laki-laki, enggak perempuan, laki-laki perempuan sama. Punya cairan 3 yang biasa kita keluarkan secara refleks tanpa terasa. Berangkat sekolah, pulang sekolah dicek celananya basah, disuruh piketok ngepel kelas, ke kamar mandi celananya basah. Sesuatu cairan yang keluar dari perempuan itu ada 3. 1 madhi, wadi, mani. Wadi, madhi, mani. Wadi, madhi, mani. Kalau yang madhi dengan wadi ini najis. Yang satu tidak. Apa itu? Mani. Air mani itu apa? Air mani itu adalah sperma. Jadi sperma itu suci selagi tidak tercampur dengan cairan yang lain. Nah, yang kita keluarkan setiap hari, sekolah, olahraga, dan lain sebagainya, itu dikatakan apa? Dikatakan wadi. Ya, ini anak kelas 5, kalau sekolah, pulang sekolah, kencing, kok ternyata celananya basah. Ada warna krem, cuma basah tok, ada kuning, nun sewu, ada yang seperti adonan mendoan. Iya kan? Kalau kering kan ada seperti adonan mendoan. Itu
Artinya kalau najis berarti tidak boleh dipakai untuk celana yang sudah kena cairan seperti itu tuh tidak boleh dipakai sholat. Nah terus kalau sholat nggak pakai celana, nggak usah. Kalau mau pakai celana berarti harus celana yang bersih, yang suci. Jangan celana itu dipakai lagi. Jadi cairan yang keluar sebab aktivitas kita sehari-hari namanya wadi, itu najis. Nah, dimanapun kita bepergian, kalau memakai celana yang sudah terkena wadi itu najis. Kalau menghendaki untuk sholat, maka jangan dipakai celana. Kalau pas lagi rekreasi, tadi tur, piknik, makanya pakai nyamping, bawa nyamping. Nyamping itu apa? Nyamping itu onder, ataupun jarit, ataupun sarung. Untuk apa? Untuk kita melakukan sholat. Barangkali tadi celananya itu basah kena najis, celananya dilepas. Bok tembus berarti ondernya dilepas diganti dengan nyamping. Intinya setiap kali kita itu mau sholat perhatikan keluar cairan apa tidak. Sebab cairan tersebut yang dua-duanya itu adalah najis. Yang kedua adalah madhi. Madhi itu apa? Madhi itu adalah cairan yang keluar sebab syahwat. Ono ganteng banget. Koyo ya kayak gitulah. Gak ngerti bahasanya. Ganteng banget. Sebab syahwat airnya keluar. Terasa enak enggak? Kalau madhi itu tidak enak. Cuma sebab syahwat. Baca sesuatu yang saru, ya, terus keluar cairan tidak terasa keluar, itu dikatakan madhi. Najis, wadi, madhi, najis. Nah, yang terakhir adalah mani. Lah kalau air mani ini adalah suci. Bedanya, ya, madhi, wadi ini najis, mani suci. Kalau madhi, wadi keluar tidak terasa, kalau mani ataupun sperma itu keluar terasa. Air mani itu suci selagi tidak tercampur apa-apa. Nah, tapi tidak mungkin air mani itu keluar tanpa tercampur dengan madhi, itu enggak mungkin. Jelasnya campur dengan madhi. Sebab syahwat, terus klimaks puncak akhirnya keluar sperma. Makanya spermanya ini menjadi najis sebab tercampur dengan madhi. Berarti apa? Sesuatu yang terkena oleh sperma tersebut ya najis semua, jangan dipakai oleh untuk sholat. Paham ya? Nah, ini anak-anak yang kalau pulang sekolah kok celananya basah, jangan dipakai untuk sholat. Kalau pas piknik, nah, mau sholat celananya basah, jangan sholat pakai celana yang sudah terkena cairan, harus dilepas. Sholatnya nggak usah pakai celana. Kalau sudah sholat boleh dipakai kembali. Nah, yang kedua adalah tawaf. Kalau sedang masa haid maka haram untuk melakukan tawaf. Tawaf itu apa? Mengelilingi Ka'bah 7 kali. Mengelilingi Ka'bah 7 kali ini harus dalam keadaan suci. Kalau dalam haid maka tidak diperbolehkan untuk melakukan tawaf. Haram hukumnya. Makanya kalau orang yang sedang ihram haji ataupun ihram umroh kok di sana haid, maka dia nggak bakalan ke haram, nggak bakalan ke masjid. Kenapa? Sedang haid. Jangan salahkan mereka yang sedang menstruasi terus tidak ke masjid. Jangan jadikan gunjingan ketika sepulang dari umroh, sepulang dari haji, kok punya cerita si A di sana nang hotel tok, tengok-tengok tok, lawang lagi haid arep ngapa? Sebab haram hukumnya melakukan sampai tawaf wada pun semisal lagi haid maka haram melakukan tawaf wada. Nah, tawaf wada itu cuma wajib, tapi tidak bagi orang yang sedang udzur. Kenapa? Kalau semisal tawaf wada itu wajib,
global, artinya itu diwajibkan semuanya. Kalau yang haid berarti pulang ke Indonesia harus pergi haji lagi. Nah, makanya di sana yang tidak melakukan tawaf wada tidak apa-apa, tidak disuruh untuk mengqadha tawaf wada. Nah, orang yang sedang haid haram melakukan sholat, tawaf. Yang ketiga wa masul mushafi. Yang ketiga adalah menyentuh mushaf. Mushaf itu apa? Al-Quran. Mushaf itu apa? Lembaran-lembaran yang tertulis lafaz Al-Quran. Kalau semisal sedang haid, maka jangan sampai menyentuh. Wahamlu, dan juga membawa. Kenapa kita sedang haid? Kalau semisal kita itu sedang haid, hukumnya haram menyentuh dan juga membawa. Nah sekarang, biasanya ada pertanyaan begini, bolehkah membawa Al-Quran terjemah? Ya kan? Biasanya ada Yasin yang berikut terjemah. Nah, di sini jawabannya boleh. Kenapa? Bandingannya antara Latin dengan Arab itu lebih banyak Latinnya. Makanya yang lagi haid itu kadang boleh bawa Quran terjemah. Kalau mau mentafsiri dan lain sebagainya itu boleh pakai Quran terjemah. Atau ketika kita itu mau menyemak Al-Quran, boleh. Yang berikutnya adalah wal-lubthu fil masjid. Berdiam diri di dalam masjid, i'tikaf. Kalau haid haram, lo yang namanya masuk masjid berdiam diri di masjid, yo menang nang jerone masjid, yo sholat, yo nderes, yo baca sholawat, yo melakukan ibadah-ibadah sunnah selain sholat fardu, atau bisa dikatakan dengan i'tikaf haram itu. Lah kalau diserambi masjid boleh, semisal sudah kebiasaan nih di bulan Ramadan pagi semaan Quran, sore semaan Quran. Nah, bagi yang sedang udzur, sedang haid boleh duduk di serambi masjid menyemak Al-Quran. Boleh. Tapi kalau di dalam hukumnya haram. Yang berikutnya adalah wa qiraatul Quran. Membaca Al-Quran. Kalau sedang haid haram hukumnya membaca Al-Quran. Lah kalau semisal membaca Al-Quran dengan diniati wirid, zikir, tidak diniati membaca Al-Quran boleh. Seperti dalam KBM, ya, semisal murojaah itu kan wajib. Kalau setoran mungkin biasanya dihentikan kalau lagi haid. Kalau setoran hafalan ketika menstruasi dihentikan, tapi murojaah itu boleh. Kenapa? Di dalam murojaah itu diniati jangan baca Al-Quran, tapi zikir. Sebab sudah banyak ayat-ayat Al-Quran yang sudah masuk dalam kategori wirdun ataupun zikir. Contoh basmalah. Ya apa enggak? Setiap kita melakukan sesuatu yang baik, membaca basmalah. Basmalah itu ayat 1 dari surat Al-Fa. Mau tidur basmalah, bangun tidur basmalah, mau membaca Al-Quran basmalah, mau apa basmalah. Padahal basmalah itu adalah ayat Al-Quran. Kalau kita niati baca Al-Quran haram sebab sedang haid. Tapi kalau diniati zikir maka boleh. Nah, untuk membaca Al-Quran ini bagi yang hafizah ataupun hafal Quran ini boleh untuk terus-menerus untuk murojaah. Terus-menerus untuk murojaah sebab itu diniati untuk zikir. Kalau semisal diniati untuk membaca haram. Membetulkan ayat ataupun bacaan yang salah boleh apa enggak ketika haid? Boleh. Mendengar bacaan Al-Quran yang salah dibetulkan padahal lagi sedang keadaan haid. Cara membetulkannya itu juga diniati tidak membaca Al-Quran, tapi diniati zikir. Nah, yang berikutnya adalah berpuasa. Kalau sedang haid haram untuk berpuasa. Nah, kalau semisal sedang haid terus ini jam berapa nih? Misal jam 1. Jam 1 suci. Jam 1 siang suci di bulan Ramadan. Misal.
jam 1 siang suci. Maka dari jam 1 menjelang maghrib disuruh untuk ngeker. Ngeker itu apa? Seperti hanya orang berpuasa. Jadi kalau pas suci di tengah hari, ya, kamu suci dari haid di tengah hari jam 1 siang, berarti dari jam 1 sampai jam maghrib itu kan masih ada jeda waktu. Nah, di situ tidak boleh makan, tidak boleh minum. Namanya ngeker, menghormat kepada orang yang berpuasa. Yang berikutnya adalah talak. Talak apa? Talak itu bercerai. Dari pertanyaan 2/4-nya 10 menit lagi. Yang berikutnya itu adalah talak cerai. Kalau sedang haid tidak haram hukumnya untuk dicerai. Kalau suci boleh dicerai. Yang berikutnya wal mururu fil masjid, lewat di dalam masjid. Yang namanya lewat, masuk pintu 1, keluar pintu. In khafat talwisahu, jikalau khawatir menetesnya darah. Itu zaman dulu. Kenapa zaman dulu belum ada pembalut? Orang yang haid darahnya tuh lewer ke bawah. Belum ada keramik, ketika netes berarti darahnya cuma di balik tok lemah, tanahnya di balik kerep kayak gini. Darah nifas juga lewer ke tanah. Nah, kalau semisal zaman dulu wal mururu fil masjid in khafat talwisa, lewat di dalam masjid hukumnya haram bagi orang yang haid jikalau takut menetesnya darah. Kalau enggak takut berarti boleh. Nah, sekarang sudah ada pembalur aman, maka bagi orang haid lewat itu boleh. Yang namanya lewat pintu 1 kemudian keluar pintu berikutnya. Nah, itu termasuk sesuatu yang diharamkan ketika masa haid. Kiranya cukup untuk materi, barangkali ada pertanyaan. Coba silakan yang belum paham, masih ada berapa? 9 menit. Coba yang mau tanya. Ayo pakai bahasa Sokar aja, enggak apa-apa. Gimana Bu? Udah jelas. Ulangi lagi, dibuka maskernya. Kalau sudah haid apa? Oh, pada saat haid. Kalau sudah haid dia nggak boleh ngapain. Artinya kalau sudah suci dia tidak boleh ngapain gitu. Kalau sudah masa suci, sudah haid, maka semuanya boleh dilakukan. Semuanya itu boleh untuk dilakukan. Sesuatu yang fardu semuanya boleh dilakukan, diantaranya sholat, berpuasa, membaca Al-Quran. Bisa paham? Ada lagi? Jadi diulang ya. Kalau sudah balik itu apa saja yang tidak boleh dilakukan? Perhatikan ya. Kalau sudah balik apa saja yang dia tidak boleh lakukan? Di antara itu adalah melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, meninggalkan sholat, tidak berpuasa, berani kepada orang tua. Kenapa? Kalau sudah balik, segala sesuatunya, bahasa Jawanya, dosanya sudah ditanggung sendiri, pahalanya sendiri.
semuanya sudah mulai dihitung dari balik. Sebelum balik kesalahan masih semua. Kalau sudah balik, maka semua sesuatu itu sudah harus ditanggung sendiri. Jadi kebiasaan yang berani kepada orang tua dihentikan. Yang sholatnya masih bolong harus genap. Yang puasanya masih belum sempurna, puasa pas mandi sambil minum. Itu juga tidak diperbolehkan. Harus puasa dengan sempurna. Yang paham? Ada lagi? Bagaimana cara kita menyikapi masa kubur jika sudah haid? Bagaimana kita menyikapi masa kubur Setelah sudah, terutama terhadap laki-laki. Terutama kepada laki-laki. Satu, harus selalu ingat kepada Allah. Dimanapun kita berada, Allah Maha melihat. Segala sesuatu yang kita lihat dirikan kita kepada kaum laki-laki dilihat sama Allah. Kesemsemnya kita sama laki-laki dilihat sama Allah. Jangan suka bergabung dengan lain jenis. Sekarang banyak usia jenis sudah tahu yang namanya cintrong, gitu kan? Jadi harus dijauhkan ibu. Nih anak-anak semua, kalau sudah balik, kamu sudah tahu aturannya. Jangan bermain dengan lain jenis. Dulu waktu kecil gandengan biasa, sekarang tidak boleh. Tidak boleh, haram hukumnya. Bersentuhan kulit bukan muhrim, haram. Apalagi gandengan. Ya salaman kan sekejap. Gandengan kan dulu. Jadi untuk sama lain jenis usahakan harus menjauhinya batasan batasan. Ada lagi? Tanya aja, nggak apa-apa. Mbak Isna, ayo. Ayo, kita dapat progres. Ditulis dulu. Kalau guru yang tanya boleh monggo. Ya udah usil tanya. Kalau semisal posisi sedang istikharah, posisinya juga sedang berpuasa, bagaimana cara istinjanya? Cara ceboknya seperti apa? Maksudnya kalau misal membersihkan sampai ke lubang kan dikhawatirkan ada air yang masuk, itu dapat membatalkan puasa. Nah, cara istinjanya itu yang seperti apa supaya bersih dari darah istihadahnya? Kalau yang istihadahnya terus untuk cara istinjanya itu seperti biasa, cuma jangan terlalu dalam. Terus sifatnya jalan belakang pertama. Sifat dari jalan belakang itu kan ini memang harus dijelaskan ya. Misalnya keadaan puasa seperti ini yang di sungai itu. Kalau yang di sungai jago di sungai otomatis berendam. Dan kan buka tutup. Hati-hati. Kalau yang tidak di sungai itu sebisa mungkin pas nufus kita kasih. Jadi apa-apa. Memang anggota dohir ketika kita jongkok yang kelihatan itu termasuk anggota dohir. Tapi sejongkok-jongkoknya kita pas pada waktu istinja, kan kalau awal kotoran kan menutup, nah itu sudah jangan terlalu dimasukkan ke dalam. Sebab nanti ada sesuatu yang masuk dalam jalan terus kan batal.
seperti biasa sebenarnya cuma dari kelakuan. Dan yakin itu sudah selesai. Jangan sampai timbul syak pun keraguan dalam hati. Monggo Ibu, ataupun ada lagi, Mbak? Bagaimana si istri atau anak perempuan bersalaman dengan pak guru atau bagaimana bersalaman dengan teman laki-laki? Kalau kecil, saling sama pak guru yang lain jenis, sebetulnya siswi yang pada pergi. Untuk bersalaman dengan lain jenis tetap hukumnya haram. Tetap hukumnya haram. Terlebih kalau misal kamu sudah punya wudhu, maka di situ haram untuk bersentuhan kulit dengan lain jenis. Kalau sudah punya wudhu, ya, itu bersentuhan lain jenis atau bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan tanpa memakai sarung, maka hukumnya haram. Nah, kalau misal sama gurunya, bagaimana guru menerima atau bukan? Bukan. Intinya lain jenis, bagaimana hukumnya? Hukum tetap haram. Tapi bagaimana cara kamu panjenengannya tetap biasa, kalau sebisa mungkin nggak usah bersalah. Semisal terpaksa, kalau terpaksa kalau bersalaman orang, kemudian